mendengarkan podcast ini. Kekristenan itu unik. Tidak bisa disejajarkan dengan agama manapun. Kita harus belajar dengan teliti supaya kita bisa menangkap dengan cerdas apa yang mestinya dijalankan dalam hidup kekristenan itu. Kita telah belajar, saudaraku, bahwa hal memberitakan Injil, sementara waktu saya samakan dengan hal siar agama, sementara saya gunakan kalimat mengajarkan agama Kristen kepada orang lain. Kita sudah tahu bahwa itu bukan kewajiban. Tidak boleh menjadi kewajiban. Tidak boleh menjadi tugas. Tetapi menjadi kodrat. Jadi natur. Ini nanti implikasinya jadi sangat luas. Dan akan menunjukkan keunikan kekristenan itu. Jadi firman Tuhan yang mengatakan, jadikan semua bangsa muridku, yang dimulai dengan pergilah. Itu maksudnya adalah sementara kamu pergi, ya. Sementara kamu pergi. Sementara kamu pergi. Artinya orang percaya itu dimanapun harus memuridkan. Memuridkan itu, saudara, bukan hanya membuat orang menjadi orang beragama Kristen, tetapi mengajarkan apa yang dia tahu kepada orang lain, sampai orang lain memiliki kedewasaan rohani, standar iman yang sama dengan dirinya, atau terus bertumbuh bersama. Jadikan semua bangsa muridku. Dengan kalimat lain mungkin bisa digunakan kata kondisikan, supaya orang menjadi muridku. Kondisikan supaya semua orang menjadi muridku. Oleh sebab itu kamu yang harus terlebih dulu menjadi muridku. Kamu mengerti jalan pikiranku. Kamu mengerti jalan hidup, way of life, atau the way of life-nya. Lalu setelah itu kamu mengajarkannya kepada orang lain. Tentu orang membutuhkan sesamanya untuk membagi, mengajarkan kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan baik tidak baik waktunya ajarkan itu. Ini berbeda dengan agama-agama, saudaraku. Nah, kalau agama Yahudi, ya itu juga unik juga, saudara. Karena dia tidak memiliki usaha untuk membagi agamanya kepada orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada usaha untuk siar agama. Tidak ada. Jadi kalau ada orang masuk agama Yahudi, ya bisa saja. Terutama mereka yang hidup di lingkungan orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu merasa bahwa hanya merekalah umat pilihan Allah. Merekalah bangsa yang istimewa. Merekalah bangsa yang bersunat. Di luar bangsa Yahudi itu kafir. Orang yang tidak bersunat. Itu orang Yahudi itu kalau menyebut orang tidak bersunat itu kafir. Ini orang Yahudi loh ya. 1400 tahun sebelum Masehi, 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Itu orang Yahudi kalau menyebut orang tidak bersunat itu kafir. Dia tidak punya misi-misi untuk menyiarkan agama, tidak. Karena apa? Karena yang menjadi umat pilihan Allah itu hanya orang Yahudi. Jadi kalau orang mau masuk agama Yahudi, ya silahkan saja, boleh-boleh saja disunat, dibaptis, tefilah dengan baptisan yang namanya baptisan proselit. Nah, kekristenan bagaimana? Nah, ini yang sedang saya ngomong. Agama lain, nah agama lain ada. Siar agama itu sudah merupakan misi. Dari cara paling halus, kasar, atau kasar sama sekali. Di luar agamanya juga kafir. Maka bagaimana membuat orang tidak kafir? Maka ada ekspansi namanya.
ekspansi. Kalau kekristenan tidak pernah mengajarkan ekspansi dengan pedang. Tidak pernah ada. Yang ada kasih musuhmu, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Dalam kekristenan setiap orang percaya berkodrat memuridkan. Nah, masalahnya kemudian ketika gereja suam, ketika gereja gagal membangun kodrat atas setiap jemaat menjadi terang dan garam. Ketika gereja gagal membuat jemaat berbeda dengan dunia. Ketika gereja hanya menciptakan agama Kristen dan membangun kekristenan secara agamani atas umatnya, maka dibutuhkan tim misi, tim penginjilan. Bukan salah loh saudaraku, memang ada orang yang dipanggil khusus untuk itu. Ingat penjelasan sebelumnya, ada pekerjaan misi secara sempit. Tapi kalau orang pikir ini secara mendalam, kalau kita terbalik, ini sempit. Yang luas, yang mendalam, setiap orang berkodrat memuridkan. Tapi pengertian misi secara sempit, ada orang yang dilatih. Cerita tentang Tuhan Yesus pergi ke daerah-daerah di mana Injil belum diberitakan, mengajarkan membaca tulis, lalu mengajarkan budaya tertentu, meningkatkan kualitas hidup, lalu menceritakan tentang Yesus. Itu kalau rumusan saya secara sempit itu malahan. Justru yang secara luas dan mendalam setiap individu memuridkan orang lain. Jadi ketika gereja gagal membuat jemaat berbeda dengan dunia, ketika gereja gagal membuat, ini nggak semua gereja ya, jangan saudara pikir semua gereja. Ketika gereja, entah gereja mana terserah ya, gagal membangun kodrat di dalam dirinya untuk memancarkan terang, maka dibutuhkan tim-tim misi seperti itu. Maka harus ada sekolah Alkitab yang mendidik misi-misi itu. Di sini gereja kalah langkah dengan kekuatan agama lain yang memang ekspansinya itu ekspansi yang sifatnya sistematis, masif dan terstruktur. Karena doktrinnya adalah di luar agama kita kafir. Jadikan mereka tidak kafir. Soal salah atau benar, masing-masing punya perspektif. Saya tidak memblame agama manapun, amin. Ini masing-masing agama pasti merasa dirinya benar dan kita tidak berhak menghakimi atau menyalahkan. Saya hanya berbicara soal sistem dan fakta itu ada. Sejarah membuktikan. Ketika gereja mulai nyaman, gereja di Eropa, nyaman, dia lupa ada ekspansi agama lain yang orang Kristennya sendiri sudah nyaman. Padahal setiap individu Kristen mestinya kan seperti multi level marketing yang kalau seandainya diaktifkan kekuatannya luar biasa. Lebih dari kekuatan angkatan perang. Karena setiap orang Kristen itu prajuritnya. Tapi ketika orang-orang Kristen mulai tidak menjadi prajurit sehingga perlu dibangun prajurit-prajurit tertentu, akhirnya tidak ada real soldier, tapi soldier of fortune. Tentara apa? Bayaran, profesi penginjil yang digaji. Lalu dalam perkembangannya jadi pedagang sulit, jadi pendeta. Betul nggak? Ya, udah. Tidak semua pendeta begitu, saudaraku. Anda ngerti yang saya sudah ngomong hari ini? Kalau saudara tidak memahami, tidak mau mengerti bahwa setiap saudara adalah soldier of Christ, bahaya. Dunia bahaya, saudaraku. Analisa ini saudara bisa lihat. Benar nggak? Loh, dulu gereja tidak terorganisir. Karena kepimpinan-pimpinannya ditangkap, dibunuh. Tidak ada angkatan perang Kristen yang pegang senjata lalu memerangi negara lain untuk supaya masuk agama Kristen. Tidak pernah ada. Beda dengan kasus perang salib. Perang salib itu yang diperebutkan kan wilayah Yerusalem yang dianggap kota sucinya baik agama lain maupun agama Kristen. Belum lagi
aduan-aduan para musafir Kristen yang mau pergi Yerusalem yang katanya teraniaya oleh kekuatan lain, maka bangkitlah orang-orang Eropa. Sempat dikirimnya 30.000 anak-anak pada perang salib kesekian itu, mati anak-anak itu. Gila memang. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan perang salib, dan itu menjadi goresan sejarah yang pahit. Ketika kekristenan masih kecil, tidak punya angkatan perang, dan memang tidak pernah diajar punya angkatan perang, tapi setiap orang Kristen itu menjadi saksi Tuhan. Itu bisa membuat Eropa masuk Kristen, dimasehikan. Tapi ketika Eropa menjadi Kristen, jadi semua orang harus beragama Kristen, yaitu mereka yang di bawah wilayah Roma, justru Roma ambruk. Kekaisaran Roma ambruk. Wilayah Roma tercapik-capik, dan Bizantium, Roma Timur, jatuh ke tangan angkatan Islam, angkatan perang dari Arab. Dan sampai hari ini, saudaraku, Turki tidak pernah beragama Kristen. Padahal dulu yang namanya Istanbul, dulu Bizantium, itu pusat gereja timur. Gereja termegah di dunia yang bernama Hagia Sophia sempat jadi rumah ibadah agama lain. Yang sekarang oleh kebijakan pemerintahan Turki tidak menjadi lagi rumah ibadah, tapi menjadi museum. Bijaksana juga nih pemerintah, supaya tidak ada kenangan pahit antara orang Kristen dengan agama lain. Bijaksana juga. Itu megah sekali gereja itu, saudara sekalian. Tetapi kemegahan gereja itu sebenarnya menjadi berhala dan melukai hati Tuhan, karena gereja menjadi seremonial. Gereja menjadi rusak. Jangan bangga dengan Eropa dimasehikan atau dikristenkan. Jangan bangga dibangunnya gereja-gereja besar. Justru sejak itu kekristenan yang murni menjadi rusak. Sampai hari ini jadi titik nadir, saudaraku, orang-orang Eropa menjadi sangat sekuler. Kalau saya bilang kafir nanti kasar. Sekuler, duniawi. Berapa kali orang berkata begini, Pak Eras khotbah kok khotbah kayak seperti khotbah kepada para pendeta. Ini khotbah bukan untuk jemaat, Pak. Kalau Bapak khotbah begini seminar ke para pendeta gitu, ya kan? Kok berat gitu, lalu kayaknya kita itu ditekan-tekan suruh harus berstandar pendeta. Memang sebenarnya tidak ada batas antara imam dan awam. Semua kita imamat yang rajani. Nggak ada ini hamba Tuhan, ini hamba setan. Semua itu hamba Tuhan. Kalau kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dan masing-masing kita mesti punya tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimanapun, dimanapun Anda berada, seperti yang saya ulang-ulang katakan, lampu nyala itu dimanapun tetap nyala. Gelap itu disingkirkan. Ini kalau ada lampu nyala, you mau ditaruh di mana, gelap itu tersingkir, saudaraku. Nggak mungkin tidak. Garam dimanapun tetap asin. Mau di ruang tamu, mau di mana ya asin. Jangan pikir kalau garam di dapur itu asin, Pak. Kalau di meja makan jadi nggak asin. Nggak ada begitulah, saudaraku. Anda jangan jadi Kristen cuma di gereja. Justru Anda itu jadi Kristen tuh yang benar tuh justru di dunia sana. Jadi garam tuh di dunia. Nah, di gereja ini gudang garam. Gereja itu gudang garam. Gudangnya garam maksudnya. Gudang garam. Gudangnya garam. Lalu kalau sudah pulang masing-masing menggarami. Nah, Bapak Ibu tuh pasti diberi Tuhan tuh proyek. Diberi proyek. Nah, jangan cari-cari proyek di luar komando Tuhan. Dulu kan setiap kita kalau ketemu orang gini terus. Berhikmatlah, saudaraku. Nanti ada proyek. Jangan puas membuat orang bisa menjadi anggota gereja kita. Jangan puas sampai di situ. Kalau Tuhan kita tuayan berlaksa-laksa itu sebenarnya maksudnya apa ya, mesti harus diperjelas. Wah, berat banyak. Untuk apa? Tuhan berlaksa-laksa itu bukan salah, bisa benar, tapi bagaimana sistemnya, bagaimana prosesnya. Kan setiap individu ini kalau jalan semua ini, itu kalau setiap saudara itu menggarami, itu 1 tahun itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Bisa. Nah, kalau sudah sampai ribuan nggak cukup, ya kita bikin gereja di masing-masing rumah saja. Jadi kita nggak usah kontrak gedung. Tapi Anda yang mendengar firman udah digores, digambar,
jadi saksi Tuhan. Kalau saudara memuridkan orang lain, saudara akan berubah lebih cepat. Cara belajar yang baik dan paling efektif mengajar. Orang kalau mau jadi guru, kalau orang sampai jadi guru, itu berlipat-lipat loh pinternya. Sebab dia ketemu murid, dia persiapan mengajar, dia tanya jawab, dia diskusi, dia dialog. Itu tambah pinter dia, saudaraku. Iya. Ya tidak semua dosen itu pinter. Kalau dosen yang nggak belajar juga jadi bodoh, muridnya stres juga. Jadi belajar cuma dapat nilai doang, ya nggak apa-apa deh gitu. Apalagi kalau dosen yang ditanya, kalau pertanyaannya itu sulit, dosen nggak jawab jadi marah dia. Gitu kok ditanya, apa su? Jadi daripada dapat nilai F ya, setuju Pak, dapat A+, nggak boleh gitu dosen juga. Silahkan tanya, dia jawab. Kalau nggak bisa, saya cari jawabannya minggu depan ya. Begitu kan? Oke kan? Masa Bapak nggak tahu? Ya nggak semua saya tahu nak, karena saya tidak maha tahu. Kita gampang aja gitu, ya. Gitu aja kok repot, bilang aja minggu depan. Baru cari jawabnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, mestinya yang benar setiap saudara jadi laskar. Jangan saudara bilang, aku bukan penginjil. You harus memuridkan. While you are going, sementara kamu pergi, semua kita muridkan. Kalimat lain, tadi saya katakan kondisikan. Kondisikan orang aku muridkan. Dengan kalimat lain, rubah orang di sekitarmu. Melalui kamu, aku memuridkan mereka. Aku mengubah mereka. Dengan demikian, setiap orang Kristen harus menjadi pola dengan mana orang membentuk dan membangun dirinya. Orang Kristen harus menjadi pola dengan mana orang membangun dan membentuk dirinya. Nah, ini menjadi sulit, saudaraku. Kenapa? Sebab kita harus menjadi pola dengan mana orang membangun dirinya. Kita tidak boleh punya pola sendiri. Kan jadikan semua bangsa muridku. Kamu harus dimuridkan dulu. Mereka tidak lihat aku, mereka lihat kamu. Jadi kalau bentuknya begini, kita tidak boleh bikin bentuk begini, Pak. Kamu tuh harus jadi seperti ini, jadi kamu bentuknya seperti itu, supaya orang itu melihat hidupmu dan mereka membentuk dirinya, ya, seperti yang mereka lihat dalam hidupmu. Jadi kita menjadi pola dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya. Jadikan semua bangsa muridku, kondisikan orang kumuridkan. Kalimat lain, kondisikan orang diubahkan lewat hidupmu. Maka kamu harus menjadi pola dengan mana orang membentuk, membangun dirinya. Nah, kalau sampai kekristenan sekedar menjadi agama, pendeta khotbah di depan, Anda kebaktian, ikut liturgi, amin, amin, pulang. Tidak ada satu tuntutan untuk berubah. Tidak ada perjuangan untuk membangun diri. Sementara agama lain bagaimana ekspansi, membuat orang tidak kafir menurut mereka, lama-lama habis Kristen. Terutama di wilayah-wilayah, kantong Kristen yang mulai tidak jadi kantong Kristen. Karena masyarakatnya tidak bertumbuh. Terutama orang-orang Kristen tradisi yang kakeknya, opanya, opungnya Kristen, anaknya Kristen, ya, cucunya Kristen. Agama saja. Minggu ke gereja, Senin ke lapo tua mabok. Ini tidak semua orang Kristen ke lapo tua, dan tidak semua lapo tua itu jelek. Ada lapo tua yang baik yang kita makan enak, dan saya juga makan di situ. Tapi ada lapo tua yang memang ada tuanya. Betul nggak? Itu benar. Jadi akhirnya tradisi itu lebih menguasai dari kekristenan. Nah, kalau Kristen begini bagaimana mau menggarami orang, saudaraku? Di sekitarnya itu bukan orang Kristen, tidak tergarami. Sedangkan orang Kristen sendiri di situ juga ekonominya parah, moralnya rendah. Mestinya kan mereka merambat keluar. Jadi nggak ada yang tersinggung kan? Nggak ada yang tersinggung kan? Kalau ada, sorry deh.
Dan ini fakta. Di Indonesia bagian timur kita melihat orang-orang Kristennya nyaman-nyaman, sudah Kristen. Karena mentalnya kurang baik, jadi males, wilayahnya tidak maju. Tidak maju. Kemiskinan juga berkembang, bukannya habis. Akhirnya pendatang-pendatang yang lebih punya modal datang, tanahnya mereka dijual murah, utang, anaknya nggak bisa sekolah, lalu anaknya diambil, dibawa ke Jawa, suruh sekolah di sini, pindah agama loh. Bisa begitu gitu, nggak nuduh siapa-siapa, bisa begitu. Bisa begitu. Bisa ya, bisa tidak, bisa begitu. Anda paham yang saya ngomong? Karena masyarakatnya tidak sungguh-sungguh belajar, sedangkan guru SMP SMA itu harus S1. Siapa gurunya nanti anak-anak SMP SMA kita? Ya didatangkan dari luar. Karena guru-guru setempat tidak bisa mengajar SMP SMA lagi menurut undang-undang pendidikan. Nah, saudara bisa bayangkan, paham maksud saya? Ini sangat sistematis, terstruktur, dan masif. Lalu kita mau tenang? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita cinta Tuhan, kita jadi galau. Kita galau, saudara. Nah, saudara, kalau nggak galau, saya bagi kegalauan ini. Cari kerjaan aja itu pendeta. Ya terserah situ, you nggak punya bagian dalam hidup dan proyek ini, nggak usah ngomong deh. Makanya setiap orang Kristen harus diubah. Nah, kadang-kadang kalau kita ke daerah, saudaraku, nggak usah di daerah ya, di kota-kota. Mendengar Erastus saja juga sudah fobia. Ini pendeta yang anti perpuluhan loh. Ini bisa-bisa gereja kita kurang income-nya gara-gara dia. Tuh, udah kan. Aktivis yang gak boleh ikut, jemaatnya dia boleh ikut. Padahal kita bukan membangun gereja di situ. Wah, dia membangun gereja loh, jangan-jangan cara emang licik begitu. Bikin seminar dulu baru bangun gereja. Memang ada beberapa gereja begitu, kita sih enggak. Nah, memang masalahnya kemudian kalau orang mengenal kebenaran, itu kan dusta kelihatan dong. Dia sudah tahu uang asli ya, dia bisa bedakan uang palsu kan, saudara. Nah, dari dulu saya udah ngomong begitu sebelum Pak Ahok ngomong gitu. Loh, betul nggak? Dari dulu bagaimana bisa mengerti uang palsu? You belajar uang asli. Dari dulu beta sudah ngomong begitu. Kaget juga Pak Ahok ngomong gitu. Ya mungkin semua orang bisa saja ngomong begitu ya saudaraku. Bisa. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, maka kecerdasan orang-orang itu membuat mereka mulai resisten terhadap khotbah-khotbah yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, emangnya Pak Eros paling benar ya? Ya kita nggak bisa bilang paling benar atau tidak. Kan kebenaran Injil itu begini. You punya nurani, you baca sendiri deh ya. Pokoknya kita jadi anak Tuhan yang baik lah gitu saudaraku. Perbuatan kita kan, ya kita semua juga belum benar lah secara kesempurnaan, kita belum sempurna. Tapi kita kan berjuang untuk sempurna. Kita berbagi supaya Bapak Ibu di tengah masyarakat itu menjadi saksi. Anda menjadi orang yang menampilkan satu kehidupan, menjadi pola dengan mana orang membangun dirinya. Anak raja itu maksudnya tidak harus dihormati di dunia, tahu? Yesus itu raja sendiri, mengosongkan diri loh. Ini peta apa yang bisa ditunjukkan kepada kita yang muda-muda, bro? Peta yang buruk. Makanya orang tua itu jangan jadi contoh yang buruk. Wah, nonton tinju berjam-jam gitu. Anaknya lihat, wah papa memang tukang nonton tinju. Oh ya, nonton yang pantas, tinju bolehlah sekali-kali. Waduh bagus, dah kalah menang ya udah, doa, suara pujian penyembahan. Contoh yang bagus dong. Udah nak, sabar, sabar. Di jalan dulu nggak sabar, sekarang udah sabar. Mengalah itu nggak ada ruginya, cuman harga diri kita dijatuhkan. Kamu mengalah saja. Jangan sampai kita ketemu orang yang lagi berantem sama bininya, lagi putus asa, lagi cari musuh, celaka kita. Mengalah nak, mengalah. Nah kitanya harus jadi contoh. Wah dulu kita nggak mau jadi contoh, kita dipotong lagi. Ini orang kenapa sakit?
Tapi sekarang ya udah deh, udah biar aja lewat, biarin. Siapa tahu bininya mau melahirkan deh buru-buru. Loh itu bener, kita mulai berubah supaya anak-anak kita jadi contoh. Kalau dulu bubur ya Pak, enggak, Padang. Enak bubur Pak, Padang. Tapi kita Padang. Itu anak kita kan contoh, bubur nanti kalau punya rumah tangga Padang. Kita sekarang kan bubur ya Pak. Oh boleh deh, anak-anak bubur ya. Mama yang pilih ya, oke. Kita enggak suka, tapi apa sih ruginya makan bubur pada waktu kita nggak suka makan bubur? Ruginya yang nggak suka itu. Tapi kita kan happy bro. Amin. Ya udah happy dah di situ. Kalau dulu ya udah makan, tapi kita nggak ikut makan ya. Udah makan, saya makan, saya minum aja. Ini kan jadi peta yang buruk untuk anak-anak. Anda memarahi pembantu dengan kata-kata yang tidak pantas. Anak-anak lihat. Waduh, mama saya memang Hitler. Pembantu salah harus dimarahin. Tetapi bijak cara marahnya, bahasanya. Jadi contoh. Sopir salah, kita mesti tunjukkan kesalahannya. Tapi jangan sampai kita itu nggak jadi contoh. Dasar lu tidak berpendidikan. Tapi terlebih dari itu Tuhan didukakan. Nah pembantu kita ngelihat wajah kita kan nggak lihat wajah Yesus. Kita itu jadi anak Allah. Kita bisa bilang sama pembantu, nah, ya Pak, kamu jangan jahat sama orang. Supaya nanti kau masuk langit baru, bumi baru. Entah dia tahu nggak tahu dia, iya Pak, kan takut sama kita kan. Kita nggak bisa bantu pulsanya dia nanti. Jadi lebih takut sama kita. Nanti kamu di langit baru, bumi baru. Iya Pak, nanti di sana Bapak jadi wali kota. Dia gini, cuman karena nggak berani debat, ya Pak, dalam hatinya, apaan sih? Sehingga pembantu bisa tahu, oh ini calon wali kota kerajaan surga. Ah itu dia. Tapi kalau kita sembarangan colek-colek genit, ini calon wali kota atau calon apa ini? Kan ada pembantu yang ngadu ke saya, Pak, Bapak ini Pak, genit Pak, minta dimandiin. Loh, ada orang tua yang begitu memang, mulai pikun, mulai enggak gitu. Kita baca Alkitab dulu ya, 2 Timotius pasal 2. Ayat yang ketiga dan 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Oke. Amin saudara. Senang kan saudara? Oke, senang. Memang harus senang saudara. Tapi praktek ya. Terus dibaca. Ayo. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara ini punya komandan, katakan amin. Komandannya Tuhan Yesus. Kita sedang berperang. Kalau saya punya ilustrasi begini, pesta perjamuan kawin sedang disiapkan. You harus siap-siap mempersiapkan pakaian pesta kesucian. Ini peperangan akhir akan terus berlangsung sampai Tuhan datang kembali. Bersiaplah dan berperanglah. Jangan seperti kemarin lagi dong. Saudara harus berjuang untuk hidup benar. Bagaimana mempengaruhi orang supaya mereka juga menjadi anak-anak Tuhan dan diperkenan masuk kerajaan surga. Jangan nyaman-nyaman mencari kesenangan diri sendiri lagi dong Pak, Bu. Saudara tanya Tuhan nanti doa di rumah, Anda tanya Tuhan, what must I do Lord, what must I do? Biar Tuhan pimpin. Wah komandan saya Pak Eras, komandanmu Tuhan Yesus. Saya bukan komandan, saya cuma asisten komandan. Semua kita prajurit. Prajurit di sini tidak harus jadi penginjil lalu tidak kerja, enggak. Dimanapun Anda semua berkarya buat Tuhan. Tapi kalau gereja gagal mempersiapkan Anda jadi prajurit Kristus ya rusak. Nanti kekuatan lain yang akan menguasai dunia atau wilayah-wilayah yang mestinya kekristenan harus menjadi garam dan terangnya, saudaraku. Jadi prajurit itu sederhana loh Pak. Apa? Tapi sulit. Berubah karaktermu seperti karakter Kristus dan hidupmu menjadi pola dengan mana orang membangun dirinya. Itu aja. Gereja ini harus menjadi pusat pelatihan, briefingnya tapi. Anda dengar baik-baik. Seperti hal ini saudara harus tangkap, jangan hanya setuju. Saudara harus tangkap.
Lalu saudara harus punya reaksi, respon, tindakan konkret meresponi kebenaran ini. Coba saudara tanya diri saudara sendiri, saudara ini kalau bertemu Tuhan, kira-kira diakui sebagai prajuritnya atau tidak? Nah, itu masalahnya. Anda tidak harus sekolah Alkitab jadi pendeta atau jadi misionaris yang masuk pedalaman, tapi saudara merubah diri dimanapun Anda menjadi berkat, menggarami, menerangi orang. That's it, no more. Itu saja cukup, saudaraku sekalian. Dan menjadi prajurit Tuhan itu kehormatan, saudaraku. Sangat terhormat, privilege. Privilege itu hak istimewa kita. Makanya saudara kembali kepada kebenaran tadi bahwa menginjil itu membuat orang menjadi orang percaya yang benar-benar bertumbuh. Itu bukan perintah, bukan kewajiban, tapi kodrat, natur. Otomatis dimanapun kita merubah orang, dimanapun kita berada. Oh, mestinya kita dimanapun begitu, saudara-saudara. Nah, kalau belum, kita rubah yuk. Sebelum kita mati, sebelum kita menghadap Tuhan, kita sudah bertemu, sudah menemukan Tuhan. Kita belajar menjadi pola dengan mana orang membentuk, membangun dirinya. Jadi kalau Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, kalimat lain boleh nggak saya gunakan begini? Buatlah orang melihat aku di dalam dirimu, dan diubahkan menjadi seperti kamu. Karena kamu sudah menjadi seperti diriku. Ini yang sulit, saudaraku. Saya juga mesti berjuang. Kalau saudara masih mikir, duit mikir, punya ini mikir, punya itu. Saudara mati, waduh, ngeri. Semua Anda akan tinggalkan loh. Tidak ada sisa, saudaraku sekalian. Saudara paham maksud saya? Kita sekarang harus mulai alert, waspada. Dan setiap orang Kristen di seluruh dunia ini harus mesti mendengar khotbah macam ini. Anda semua itu orang yang bertanggung jawab untuk meneruskan salib Tuhan, berita Injil. Seperti multi level marketing. Jadi tidak ada orang yang boleh diam. Kalau kita ya betul-betul diubah, ini gak mungkin habis jemaat ini. Gak akan habis, Pak. Karena dia akan pasti nambah terus, beranak pinak. Tapi kalau tidak nanti jemaat bosan di sini cari yang sensasional lagi, cari tempat lain yang fenomenal, pendeta yang fenomenal, rubah kemana-mana tuh, begitu. Tapi kalau sudah mengerti kebenaran, sudah di sini berubah, Anda pasti bawa orang. Kalau orang itu mungkin belum bisa menangkap khotbah saya, dianggap berat atau sulit, Anda mengajarkan dulu, nah sampai dia bisa tahu. Lalu Anda bisa lepas dia pun akan memenangkan jiwa bagi pekerjaan Tuhan, saudaraku. Amin, saudara. Anda akan jadi cerdas. Orang jadi cerdas. Orang ke Gunung Kawi, ke dukun, itu bukan menyembah setan. Yang disembah bukannya Gunung Kawi atau dukunnya. Yang disembah itu hartanya. Gunung Kawi itu medianya, betul nggak? Sarananya, sedangkan yang diingin itu harta. Kenapa ke dukun ya? Karena karirnya supaya sukses, naik pangkat. Kenapa Gunung Kawi ya? Supaya dagangannya laris, bisnisnya jalan. Yang disembah itu harta. Nah, saya bicara lagi, orang ke gereja merasa menyembah Tuhan. Nanti dulu, Tuhan jadi sarana, bukan yang disembah. Dan banyak orang gak sadar itu. Apalagi kalau pendeta ngomongnya sudah, Allah itu baik. Yalah baik. Lalu mau apa? Mintalah. Loh, jadi sarana. Dia tidak tahu bahwa Tuhan jadi kekasih kita, mempelai kita. Itu maksudnya, sola gracia.